Kalian pernah nggak sih udah belajar keras tapi nggak paham-paham? Nah, dulu para psikolog punya cara pandang bahwa belajar itu cuma soal stimulus dan respons. Jadi, kalau ada rangsangan tertentu, manusia akan memberikan reaksi tertentu juga. Nah, teman-teman, gaya berpikir seperti itu disebut behaviorisme. Tapi seiring berjalan waktu, banyak ilmuwan mulai sadar bahwa manusia nggak sesederhana itu. Nah, manusia juga bisa berpikir, merenung, dan mengambil keputusan. Dari sinilah muncul perubahan besar dalam dunia psikolog yang disebut pergeseran paradigma menurut Thomas Kuhn. Behaviorisme berkembang di awal abad ke-20. Nah, tokoh-tokohnya seperti John B. Watson dan B.F. Skinner dipercaya bahwa perilaku manusia bisa dijelaskan sepenuhnya lewat apa yang dilihat. Nah, mereka berpendapat bahwa pikiran dan perasaan nggak bisa diukur, jadi nggak perlu diteliti. Yang penting adalah perilakunya, apakah seseorang bereaksi terhadap hadiah atau hukuman. Misalnya, kamu belajar karena ingin dapat nilai bagus. Nah, itu karena kamu mendapatkan penguatan positif. Tapi kalau kamu belajar karena takut dimarahi, itu namanya penguatan negatif. Nah, menurut behaviorisme, semua perilaku manusia bisa dibentuk lewat latihan, hadiah, dan hukuman. Tapi pendekatan ini punya kelemahan besar, yaitu mengabaikan pikiran manusia itu sendiri. Jadi, seiring berjalannya waktu, banyak perilaku manusia yang nggak bisa dijelaskan menurut stimulus dan respon. Nah, di sini juga terdapat contohnya kenapa seseorang bisa memecahkan masalah baru, punya ide kreatif atau termotivasi tanpa ada hadiah. Jadi, itu terjadi karena di titik inilah behaviorisme mulai dikritik. Ilmuwan menyadari bahwa ada proses berpikir yang kompleks di balik setiap perilaku manusia. Berikutnya kita masuk di paradigma baru, yaitu kognitivisme. Tahun 1990-an muncul paradigma baru, yaitu kognitivisme. Paradigma ini melihat manusia sebagai makhluk berpikir yang memproses informasi. Eugene Piaget dan Ulrich Neisser menjelaskan bahwa belajar bukan cuma reaksi otomatis, tapi proses memahami, mengingat, dan mengelola informasi di otak. Nah, kalau behaviorisme fokus pada apa yang terlihat, kognitivisme fokus pada apa yang terjadi dalam pikiran manusia. Jadi, belajar bukan hanya sekedar hafalan, tapi bagaimana seseorang memahami makna dari apa yang dia pelajari. Berikutnya kita masuk pada edukasi konsep, pergeseran paradigma. Nah, perubahan besar dari behaviorisme ke kognitivisme inilah disebut pergeseran paradigma menurut Thomas Kuhn. Thomas Kuhn menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak berkembang secara pelan dan terus-menerus, tetapi melalui revolusi kecil. Saat teori lama sudah nggak mampu menjelaskan kenyataan, maka teori baru akan menggantikannya. Nah, dalam psikologi, behaviorisme dulu jadi pandangan utama, tapi setelah tidak lagi cukup menjelaskan perilaku manusia, paradigma kognitivisme mengambil alih. Inilah contoh bagaimana ilmu perkembangan bukan karena teori lama salah, tapi karena manusia menemukan cara berpikir yang lebih tepat. Nah, teman-teman, paradigma itu selalu bisa berubah. Mungkin 20 tahun lagi, kognitivisme juga akan digantikan oleh cara pandang baru. Nah, yang penting kita harus siap berpikir terbuka dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena belajar bukan soal menghafal teori lama, tetapi berani melihat dunia dengan cara baru. Nah, apakah kita siap menghadapi pergeseran paradigma berikutnya? Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.